perubahan adalah seni kehidupan. Perubahan itu sendiri adalah hukum alam yang merupakan juga pondasi pertumbuhan dan juga seni dalam menjalani kehidupan, sekaligus seni dalam menjalani kehidupan. Mereka yang memahami perubahan secara ilmiah akan menyadari bahwa hidup itu tidak statis, dan mereka yang mendalaminya secara edukatif akan mampu melihat perubahan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Namun hanya dengan dibilang sentuhan seni, yaitu kepekaan, keterampilan dalam beradaptasi, dan keberanian untuk bertransformasi, ya, kita dapat mengelola perubahan dengan bijak. Dalam dunia yang terus berubah, seni kehidupan terletak pada kemampuan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dalam setiap transisi. Jadi bukan cuma hanya survival mode bertahan, tapi bagaimana tumbuh dalam setiap transisi atau yang siap bertransformasi. Maka benar adanya bahwa perubahan bukan sekedar proses, ia adalah seni menjalani kehidupan itu sendiri. Bante senang dengan pakai istilah seni. Ya, perubahan adalah seni kehidupan. Dari sisi Dhamma, bahwa perubahan itu bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan atau sekedar bagian dari dinamika dunia ini sendiri. Ya, perubahan atau anicca adalah hukum alam yang mendasari seluruh eksistensi. Tidak ada yang tidak mengalami perubahan di alam semesta ini. Di 31 alam kehidupan ini pun, ya makanya perubahan atau anicca adalah hukum alam yang mendasari seluruh eksistensi. Tidak ada satupun fenomena di dunia ini, baik jasmani maupun batinia, yang bersifat tetap. Maka memahami dan menghayati perubahan, ya, bukan hanya bagian dari kebijaksanaan, tetapi juga merupakan jalan menuju pembebasan dari penderitaan atau duka itu sendiri. Ya, nanti ulang, menghayati maka memahami dan menghayati perubahan bukan hanya bagian dari kebijaksanaan, tetapi juga merupakan jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Ya, karena itu perubahan itu adalah seni kehidupan, seni yang menuntut pandangan benar, kesadaran penuh, dan pelepasan terhadap segala bentuk kemelekatan. Setiap saat kita berubah, setiap waktu kita berubah, kita bertransformasi, perlu ada waktu bertransisi. Ya, terus dan itu kalau kita bisa melakukannya dengan pandangan benar, ya itu akan bermanfaat. Kita akan bisa, ya bukan cuma bertahan, tapi juga bertumbuh dalam perubahan itu sendiri. Nah, anicca itu sebagai ciri hakiki kehidupan. Salah satu yang Buddha ajarkan adalah tentang tilakkhana. Tilakkhana ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Anicca itu ketidakkekalan, dukkha itu ya ketidakpuasan atau penderitaan, anatta itu tanpa diri, tanpa inti. Nah, anicca berarti bahwa segala sesuatu yang muncul, pikiran, perasaan, jasmani, ataupun kondisi hidup, situasi hidup, itu akan berubah dan akhirnya lenyap. Tidak ada satupun yang dapat
dijadikan sebagai sandaran yang abadi. Ya, kita harus bisa pahami ini. Sang Buddha mengatakan seperti ini, sabe sangkara anicca, segala sesuatu yang terkondisi itu tidak kekal. Nah, dalam memahami anicca secara mendalam, seorang praktisi Dhamma melihat bahwa perubahan bukanlah sekedar proses alami, tetapi merupakan kebenaran yang harus diselami dalam batin. Ia menjadi kunci untuk melepaskan pandangan salah dan mengembangkan kebijaksanaan atau panya. Nah, menghadapi perubahan dengan bijak adalah inti dari praktek spiritual dalam Buddhisme. Perubahan yang tidak dipahami akan menimbulkan kemelekatan, tanha, dan penolakan, patiga. Ya, jadi dia akan terus mengejar, sehingga ya keenakan mungkin. Ya, nah, akhirnya dia terperangkap oleh kemelekatan lagi dan lagi, ataupun dia tidak bisa menerima perubahan itu. Nggak boleh begini harusnya nih, saya nggak mau begini. Akhirnya dia terkondisi oleh penolakan. Patiga, dua akar dari penderitaan. Mau dibilang ini dasarnya loba dan dosa. Namun jika dipahami secara jernih, perubahan justru membuka pintu menuju letting go, let it go, atau pelepasan batin. Kalau kita memang mengerti perubahan, ya sudah berubah ya sudah, coba lagi saja, gitu. Ya sudah, ya coba lagi saja, gitu. Misalnya, ya sudah, ini lagi saja, oh ya sudah, seperti itu, ya sudah, gitu kan. Jadi letting go. Nah, dalam meditasi vipassana atau pandangan terang, mengajarkan kita untuk mengamati arus perubahan dalam tubuh dan pikiran yang berupa sensasi, emosi, pikiran yang terus muncul dan lenyap. Melalui pengamatan ini, kita tidak lagi terjebak dalam ilusi aku dan milikku, tetapi menyadari bahwa segala sesuatu hanya berlangsung sejenak, kemudian sirna, lenyap. Nah, seni kehidupan menurut Dhamma adalah seni menyadari perubahan tanpa menggenggamnya, tanpa menolak, dan tanpa terjebak dalam identifikasi. Ya, sekali lagi, seni kehidupan dalam Dhamma adalah seni menyadari perubahan tanpa menggenggamnya, tanpa menolak, dan tanpa terjebak dalam identifikasi. Dari sudut pandang kama atau hukum sebab akibat, perubahan juga merupakan hasil dari perbuatan kita sendiri, baik yang lampau maupun saat ini. Tidak ada peristiwa dalam hidup yang benar-benar terjadi secara acak atau mungkin kebetulan. Ya, setiap perubahan adalah hasil dari benih yang pernah kita tanam. Namun Dhamma juga menekankan bahwa karma tidak bersifat deterministik. Artinya tidak seperti ditentukan oleh karma saja gitu. Deterministik istilahnya. Karena perubahan itu adalah hukum universal, maka kehidupan pun senantiasa bisa diubah. Karena perubahan itu adalah hukum universal, maka kehidupan pun senantiasa bisa diubah melalui niat dan perbuatan baik, melalui cetana dan juga kusala kama. Inilah mengapa Sang Buddha mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik, berpikir benar, dan berkata bijaksana. Karena benih itu akan menentukan arah perubahan batin dan kehidupan kita di masa depan.
Ada muatan lagi yang kita bisa perhatikan, yang juga belakangan ini sering Bante angkat, everything possible. Semuanya sangat mungkin jika ada kualitas canda, cita, wirya, sama wimamsa. Kemauan yang kuat untuk melakukannya, cita itu pikiran fokus terhadap satu tujuan, terus usaha atau wirya itu bentuk ketekunan dalam melakukan sesuatu, dan wimamsa itu adalah kebijaksanaan. Kita mengerti apa yang kita lakukan, kita mengerti potensi kita. Potensi ini adalah kita mengerti kelemahan kita dan kita mengerti kelebihan kita. Kita mengerti kapasitas kita. Sehingga dari sana kita bergerak. Yang kurang ya kita perbaiki. Yang lebih kita pertahankan minimal. Nah, itu bentuk wimamsa. Kita bisa mengenal diri kita sendiri dengan baik. Ya bukan cuma kita pandai menilai orang lain, tapi kita bisa menilai diri sendiri dengan baik, kita bisa mengenal diri sendiri dengan baik, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbaiki untuk diri kita sendiri. Itulah bagian dari wimamsa atau kebijaksanaan. Ya, sekali lagi, everything possible. Semuanya sangat mungkin jika kita mau, jika kita fokus, jika kita terus berusaha dengan tekun, dan jika kita bisa mengerti situasinya, mengerti keadaannya dengan baik, memahami dengan jelas, mengerti dengan baik. Nah, dengan demikian, seni kehidupan adalah seni menciptakan perubahan ke arah yang benar melalui perbuatan bajik dan pengembangan batin. Perubahan pun bisa upgrade, bisa downgrade, bisa naik, bisa turun. Ya, naik jadi lebih baik, turun jadi tidak lebih baik. Itu pun mengalami perubahan. Nah, Dhamma mengajarkan kita menyikapi perubahan ini untuk jadi lebih baik. Makanya seni kehidupan dari sisi Dhamma adalah seni menciptakan perubahan ke arah yang benar melalui perbuatan bajik dan pengembangan batin. Ya, makanya Buddha katakan jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik. Di sana kuncinya. Sucikan pikiran, sucikan batin. Nah, ini menciptakan perubahan ke arah yang benar melalui perbuatan kusala itu sendiri. Nah, agar mampu menghadapi perubahan dengan bijaksana, praktisi Dhamma menjalankan ya jalan mulia berluas 8, Atangika Arya Atangika Magga, yang dimulai dari pandangan benar, Samaditi. Dengan pandangan benar terhadap anicca, seseorang tidak lagi melekat pada hal-hal duniawi. Kemudian dengan kesadaran yang benar atau perhatian yang benar, samasati, dan konsentrasi yang benar atau sama-samadhi, seseorang mampu menyadari perubahan dalam dirinya saat ini juga tanpa terbawa arus reaksi. Nah ini, saya kasih ulangin lagi nih ya. Seseorang mampu menyadari perubahan dalam dirinya saat ini juga tanpa terbawa arus reaksi. Makanya reaksi kita ini yang menentukan kualitas kita pada akhirnya. Ketika kita misalnya di satu kondisi terjadi sesuatu perubahan, kita akan mungkin reaksinya panik. Aduh, kenapa nih, kenapa nih, kenapa nih? Kok begini, kenapa nih? Gitu kan. Nah itu kan reaksi panik, reaksi tidak menerima perubahan itu sendiri. Yang dibilang akan terjebak dalam patiga, penolakan. Oh, nggak boleh kayak begini, nggak boleh. Ada yang bilang mungkin bahasa umumnya amit-amit cabang bayi misalnya. Ya, karena ada penolakan yang tidak siap dalam perubahan itu sendiri. Ya kan? Di sini seorang mampu menyadari perubahan
dalam dirinya saat ini juga tanpa terbawa arus reaksi. Oh, seperti ini ya, oke. Oh, begini ya kondisinya, oke. Nah, bisa menyadari perubahan dengan baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari menjalankan Arya Atangika Magga dengan penuh kesadaran memungkinkan kita untuk mengubah cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Nah, inilah bentuk nyata seni kehidupan, menyelaraskan batin dengan dhamma dalam setiap situasi yang berubah. Menyikapi perubahannya dengan pandangan benar. Dan kita melihatnya juga dengan kesadaran yang atau dengan perhatian yang benar dan konsentrasi yang benar. Puncak dari pemahaman terhadap perubahan adalah ketidakterikatan total yang membawa pada pencapaian nibbana. Keadaan di mana batin sepenuhnya terbebas dari kemelekatan dan ilusi. Nibbana sendiri bersifat ya tidak lahir, tidak berubah, dan tidak lenyap. Mereka yang mencapai pencerahan bukanlah mereka yang menghindari perubahan, ya, melainkan mereka yang mampu menyelami perubahan sampai ke akar terdalam lalu melampauinya. Oh begini, oh begitu, ngerti. Oh ya, oh ya, ya kan? Mereka yang mencapai pencerahan bukanlah mereka yang menghindari perubahan. Kalau bisa jangan begitu, kalau bisa begini-begini aja gitu. Melainkan mereka yang mampu menyelami perubahan sampai ke akar terdalam lalu melampauinya. Ya, jadi mereka kan punya pemahaman, bertambah pemahamannya, bertambah mengerti terhadap fenomena perubahan itu sendiri sehingga memunculkan kebijaksanaan yang pada akhirnya bisa melepaskan kemelekatan itu sendiri. Nah, menarik memang untuk dibuktikan gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi dalam terang ajaran Dhamma sekali lagi perubahan bukanlah musuh yang harus dilawan. Takut tua, takut mati, nggak boleh tua, operasi plastik, pergi ke Korea misalnya, atau ke Thailand misalnya, takut tua, tarik sana, tarik sini gitu, atau bagaimana gitu kan, atau ada yang lain gitu kan. Ya. Perubahan bukanlah musuh yang harus dilawan, tetapi kebenaran yang harus disadari. Ia bukan sekadar bagian dari hidup, tetapi hakikat dari seluruh fenomena. Dengan menyadari dan menghayati perubahan, kita dapat hidup lebih ringan, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Maka ya benar adanya, perubahan adalah seni kehidupan dan Dhamma adalah petanya. Dalam seni ini kita tidak berusaha mengendalikan dunia, tetapi mengolah batin agar selaras dengan hukum alam. Melalui perubahan kita belajar, bertumbuh, dan perlahan-lahan membebaskan diri dari penderitaan. Ya, itu yang dibilang perubahan sebagai seni kehidupan. Ya, karena seni kita bisa punya kesempatan. Kalau kita bisa menyikapinya dengan baik, ya maka melalui perubahan kita belajar, melalui perubahan kita bisa bertumbuh, dan melalui perubahan pun perlahan-lahan ketika kita makin memahami, makin mengerti, dan menghayati perubahan itu dengan pandangan yang benar, maka kita perlahan-lahan bisa membebaskan diri dari penderitaan. Ya, semoga kita bisa mengarah ke sana, membebaskan diri dari penderitaan dengan ya mengetahui bahwa perubahan itu adalah seni dari kehidupan.